Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 457, Tuan Neraka Tenang. Feng Jiu menyentuh hidungnya dan menatapnya. Dia tersenyum sambil bertanya, Tuan Neraka, ada apa? Saya sudah di sini selama beberapa hari, dan Anda belum melakukan tugas Anda sebagai tuan rumah. Tidak bisakah Anda menghabiskan waktu sehari dengan saya untuk berjalan-jalan? Katanya dengan suara tenang saat tatapannya yang dalam menatap tajam ke arahnya. Jika seseorang mendengarkan dengan saksama, Anda dapat mendengar kekesalan dalam suaranya, seperti suara seorang suami yang telah diperlakukan dingin. Oh, ini. Dia tersenyum licik, matanya yang gelap bergerak cepat, seolah-olah dia baru saja mendapat ide. Pada saat itu, dia memotong pembicaraannya dan mengancamnya dengan kasar, kamu berani memberiku alasan lain. Ketika mendengar kata-kata itu, Feng Jiu mengerutkan bibirnya dan meliriknya. Dia kemudian melanjutkan sambil tersenyum, demi Tuhan, kau terlalu banyak berpikir. Aku baru saja akan mengatakan bahwa aku akan pulang sekarang untuk berganti pakaian dan pergi keluar bersamamu. Ekspresinya langsung melembut. Dia menatap gaun merahnya dan berkata, pakaianmu cukup bagus. Yang tersirat adalah, menurutnya gaun itu terlihat bagus, jadi dia tidak perlu berganti pakaian. Bagaimana caranya? Aku menemani penguasa neraka keluar, tentu saja aku perlu berganti pakaian dan menyegarkan diri. Jangan khawatir, aku tidak akan datang. Aku akan kembali untuk mengganti pakaianku. Aku tidak akan lama. Tunggu saja aku di aula depan. Penguasa neraka mengerutkan kening namun tidak mengatakan apapun selain, aku akan menunggumu di halaman. Dia telah tertipu berkali-kali, jadi dia merasa sangat terkejut bahwa dia setuju untuk menemaninya dengan mudah kali ini. Baiklah. Feng Jiu menjawab sambil tersenyum dan berjalan masuk kembali bersamanya. Saat mereka melihat kedua orang itu berjalan pergi, Shadow One dan Grey Wolf saling memandang, dan Grey Wolf bertanya, menurutmu apa yang sedang direncanakan oleh Ghost Doctor? Apakah dia benar-benar akan menemani Master berjalan-jalan? Mengapa aku merasa dia sedang menjalankan salah satu ide hantunya lagi? Apa kau tidak mendengar Tuan berkata bahwa dia akan menunggunya di halamannya? Dia mungkin tidak akan tertipu lagi. Jawab Shadow One sambil mengikuti kedua orang di depan. Serigala abu-abu juga mengikuti mereka, tetapi dalam hatinya dia berpikir jika orang lain yang mengatakannya, dia tidak akan terlalu memikirkannya, tapi kata-kata dokter hantu, sulit untuk tidak memikirkannya. Kembali di halaman, Feng Jiu telah memesan sepoci teh untuk dihidangkan kepada penguasa neraka saat dia masuk ke kamarnya untuk berganti pakaian. Ketika Grey Wolf dan Shadow One berdiri di belakang tuan mereka menyadari bahwa sejak Ghost Doctor setuju untuk berjalan-jalan dengannya, ada senyum di wajahnya. Dia mungkin tidak menyadari betapa tenangnya dia sekarang dan kegembiraan terlihat di wajahnya. Saat dia minum teh, kepalanya terus melihat ke arah pintu kamar tidur yang tertutup rapat. Hal itu membuat dua orang yang berdiri di belakangnya terdiam. Mereka merasa tuannya bersikap seperti anak kecil, begitu penuh kegembiraan hingga ia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Dokter hantu hanya mengatakan kepadanya bahwa dia akan jalan-jalan dengannya dan itu membuatnya sangat bersemangat. Bagaimana reaksinya pada malam pernikahan mereka? Ketika mereka memikirkan hal itu, mereka tidak dapat tidak merasa khawatir terhadapnya. Mereka mengira hari itu di ruangan itu, tuan mereka telah mengalahkan dokter hantu. Namun setelah mengamati perilaku mereka satu sama lain selama beberapa hari terakhir, mereka dapat mengatakan bahwa tuan mereka tidak berhasil. Jika berhasil, bagaimana dia bisa bersikap seperti itu? Ih, punya majikan yang belum matang emosinya, memang bikin khawatir banget anak buahnya. Saat dia memperhatikannya menghabiskan cangkir tehnya dan menuangkan teh lagi untuk dirinya sendiri, sembari menatap pintu kamar tidur, Grey Wolf terbatuk dan berjalan maju.